Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan, kita masih berjumpa kembali dalam renungan singkat Jemaat Yosodipuro. Sebelum kita akan bersama-sama mendengarkan renungan singkat, terlebih dahulu mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang baik Tuhan berikan bagi kami. Pada pagi hari ini, sebelum kami akan melakukan segala kegiatan dan aktivitas kami, Tuhan kiranya memberkati kami, kiranya Tuhan mengizinkan kami untuk boleh mendengarkan akan firman Tuhan. Kiranya Tuhanlah yang akan memberkati kami semua. Dan saya mohon Tuhan yang akan memberkati dalam segala kegiatan aktivitas pekerjaan kami pada hari ini. Karena kami mohon dan berdoa dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhanku lebih besar. Judul renungan pada pagi hari ini. Sebelum Indonesia merdeka, kebanyakan rakyat yang memang tidak berpendidikan terdogma jika bangsa Belanda itu bangsa besar dan lebih besar dari Indonesia. Akibatnya rakyat menjadi minder, dianggapnya Belanda lebih hebat dari segala-galanya. Oleh para pejuang kemerdekaan yang berpendidikan, dogma itu dihancurkan. Caranya dengan membuat peta Indonesia, melukis peta Indonesia yang disandingkan dengan peta Belanda. Dari sini rakyat sedikit demi sedikit tahu jika Belanda sebetulnya negara yang kecil dan ecek-ecek. Dan berikut adalah potret gambar peta Indonesia yang dipapang di pinggir jalan dan rakyat begitu antusias melihatnya. Masalah waktu itu seperti raksasa yang berusaha mengintimidasi dan menghancurkan hidup manusia melalui pikiran dengan diberi ketakutan-ketakutan yang terus-menerus sehingga bangsa Indonesia cukup lama untuk bisa merdeka dari penjajahan. Karena dalam pemikirannya waktu itu Belanda bangsa yang besar, yang bisa didefinisikan sebagai sesuatu yang lebih, kekuatannya melampaui kemampuan bangsa Indonesia. Dari sini kita mengingat pengalaman kehidupan Daud, di mana Daud pun juga mengalami kehidupan yang berat, dia sungguh-sungguh menakutkan. Daud berhadapan dengan seorang raksasa yang sangat besar. Sepertinya tidak mungkin Daud dapat mengalahkan, dan kemungkinan besar justru Daud yang akan dibunuhnya. Lalu bagaimana Daud bisa mengalahkan Goliat, si raksasa itu? Yang pertama, Daud tidak membiarkan apa yang dia lihat mempengaruhi keyakinannya kepada Allah. Allah Israel, justru Daud menghadapi Goliat dan berkata di dalam 1 Samuel 17 ayat 45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Seringkali kita gagal mengalahkan raksasa-raksasa dalam hidup kita karena kita terlalu fokus dengan apa yang nampak dalam kehidupan kita. Jangan terlalu fokus pada masalah itu, tetapi fokus pada kebesaran anugerah Tuhan. Yang kedua, bagaimana Daud bisa mengalahkan Goliat? Daud tidak mengizinkan kata-kata intimidasi mempengaruhinya. Daud menutup telinganya dari kata-kata negatif. Dia tidak mengizinkan kata-kata itu melemahkan hatinya, melemahkan imannya. Di dalam 1 Samuel 17 ayat 28, Daud mendapat intimidasi dari kakaknya Eliab. Dari 1 Samuel 17 ayat 33, Daud mendapat intimidasi dari Saul ayat 33. Dan di ayat 43 dan 4, Daud mendapat intimidasi dari Goliat. Yang ketiga, bagaimana Daud dapat mengalahkan Goliat? Tidak melupakan pertolongan Tuhan di masa lalu, serta meyakini kemampuannya di masa depan. Selain fokus pada Tuhan,
Keberanian dan rasa percaya diri Daud muncul dari pengalaman-pengalaman pribadinya bersama dengan Tuhan. Dia menyadari bahwa Tuhan selalu menjaga dan melindunginya dalam setiap pekerjaannya sebagai gembala. Daud maju berperang waktu itu melawan Goliat, bermodalkan pengalamannya bersama dengan Tuhan. Bagi Daud, Tuhan telah melatih dan menghadapi binatang buas dalam padang penggembalaan untuk mempersiapkan diri menghadapi raksasa Goliat. Pengalaman-pengalaman saudara dan saya sudah ketika kita melalui bersama Tuhan, membuat kita memiliki roh yang kuat dan luar biasa. Sebesar apapun yang kita hadapi, masalah apapun itu, ingat bahwa Tuhan kita lebih besar dan sanggup menolong saudara dan saya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin.